Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulhamri, NIM 2006 1071, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya bakal membahas analisis struktur untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis struktur, di mana saya bakal membahas tentang analisis struktur bangunan dua lantai. Nah, pada kali ini saya bakal membahas tentang bangunan dua lantai Gedung Wali Nagari Pak Samad. Nah, yang pertama kita bakal membahas tentang data dan denah bangunan. Yang pertama itu material, data bangunan. Tinggi bangunan yang bakalan saya gunakan yaitu 7 meter, terus tinggi lantainya 3,5 meter, dimensi baloknya 25 kali 30 dan dimensi kolom 25 kali 45. Terus pelat lantai sama dengan yaitu 12 cm dan plat beton 10 cm. B. Data material beton. Mutu beton K300. Terus kuat tekan beton yang digunakan yaitu 300 kgf per cm persegi. Si aksen sama dengan 25 MPa. Terus modulus elastisitas beton yaitu 4700 akar 25 sama dengan 23.500 Newton per milimeter persegi. Pressure ratio yaitu 0,5. Terus berat jenis beton yaitu 2400 kgf meter per kubik. Nah, material baja tulangan. Baja TS berat sama dengan 7.850 kgf meter kubik. Terus modulus elastisitas 200.000 Newton milimeter persegi. Kuat tegangan leleh FY sama dengan 420 MPa. Terus kuat tegangan putus FU sama dengan 525 MPa. BJ TP itu beratnya yaitu 7.850 kgf per meter kubik. Modulus elastisitas yaitu 200.000 Newton milimeter per milimeter persegi. Kuat tegangan leleh FY sama dengan 280 MPa. Terus kuat tegangan putus FU sama dengan 280 MPa. Nah, denah bangunan. Denah bangunan lantai 1, yaitu rumah lantai 1. Nah, seperti ini nih. Seperti inilah denah rumah lantai satunya. Bangunan lantai satunya. Terus denah lantai 2-nya seperti ini. Nah, denah lantai satunya itu digunakan untuk aktivitas ya. Pertama itu di mana ada ruangan aparatur nagari, dapur, terus ruangan-ruangan yang lain. Sementara untuk denah lantai 2-nya digunakan untuk sebagai ruangan aula. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gambar yang saya gunakan yaitu denah kantor Wali Nagari Pasaman. Nah, tampak bangunan seperti ini. Ini tampak depan, terus ini tampak belakangnya, terus ini tampak samping kanan. Nah, seperti itu. Nah, terus B, permodalan struktur. 1. Model struktur. Pemodelan struktur dan analisis struktur gedung dilakukan menggunakan bantuan software komputer yaitu SAP 2000. Struktur tersebut dimodelkan dan dianalisis sebagai portal 3 dimensi. Dalam permodelan struktur, kolom dan balok dimodelkan sebagai elemen frame garis. Sedangkan plat lantai dimodelkan sebagai elemen sel atau area tumpuan struktur di restrain dengan jenis tumpuan jepit. Berikut langkah-langkah pemodelan struktur. Nah, inilah contohnya bakalan hasil akhirnya. Ini ada tumpuan jepit, terus analisis struktur 3 dimensinya dan 2D-nya. Pada pemodelan struktur di atas menggunakan denah rumah 2 lantai. Bangunan rumah ini memiliki bentuk struktur persegi panjang dengan panjang arah X adalah 15 meter dan arah Y 8 meter. Dan untuk ketentuan untuk tinggi dari bangunan ini atau Z yaitu 7 meter dengan tinggi bangunan lantai 1, lantai satunya ini 3,5 meter. Dan untuk tinggi lantai 2-nya ini digunakan itu 3, meter juga. Laporan ini menyajikan hasil pemodelan struktur bangunan menggunakan software SAP 2000. Nah, ini adalah hasil pemodelan menggunakan software SAP 2000.
Yang kedua yaitu mendefinisikan tumpuan. Pada model ini, tumpuan yang dipakai struktur ini adalah tumpuan jepit, di mana tumpuan jepit ini dapat menahan momen serta gaya vertikal dan horizontal. Nah, ini tumpuan jepit, tumpuan jepit, tumpuan jepit, tumpuan jepit. 3. Mendefinisikan material. Karakteristik dari material. A. Beton bertulang. Mutu betonnya sama dengan 25 MPa. Berat jenisnya yaitu sama dengan 2.400 kg per meter. Modulus elastisitas beton yaitu 23.500 kg per cm. Friction ratio sama dengan 0,2. Pilihan. Nah, untuk mendefinisikan material ini, kita harus pilih menu pada sub 2000, pilih klik menu define, terus klik material properties tuh, terus klik add new material, terus user dan concrete. Nah, ini hasilnya. Kita gunakan, kita ubah namanya yaitu beton, terus kita masukkanlah data-data beton bertulang ini, mulai dari mutu beton sampai friction ratio-nya. Nah, ini 2400 ini kan mutu betonnya, terus berat jenisnya kita masukkan ke dalam data-data material property ini. Terus yang kedua itu balok LI1, balok lantai 1 30 kali 60 yang bakal kita gunakan. Caranya, kita klik menu define, terus klik session properties, terus klik frame section, dan klik add new properties, dan klik concrete rectangular, terus rectangular section. Nah, seperti ini. Kita masukkanlah datanya. Misalnya data balok lantai 1 digunakan 30 kali 60. Berarti lebarnya 0,3. Terus untuk panjangnya 0,6. Kita masukkanlah. Terus kita ambillah ini. Reform comment data. Kita ini tulangan. Ini contoh beton. Terus baloknya. Balok lantai 2, kita gunakanlah seperti langkah tersebut. Kita masukkan, misalnya kita gunakan balok 25 kali 30, yang berarti panjangnya 30, lebarnya 0,25. Nah, balok lantai 2 seperti itu juga langkahnya ya. Tinggal kita masukkan lagi juga L2-nya. Balok lantai 2, 25 kali 45, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk kolom, kita klik define, terus klik session properties, terus klik frame section, dan add new property, dan concrete rectangular, terus klik rectangular section. Kita masukkanlah, misalnya kolomnya 35 kali 35, berarti lebarnya 0,35 dan tingginya lebarnya 0,35 juga, lebar dan panjangnya. Nah, untuk tulangan pokok, tulang sekang, FYS-nya sama dengan 240 MPa. Terus FU-nya 370. Terus modulus elastisitasnya E sama dengan 200.000 MPa. Terus friction ratio-nya atau U 0,3. Terus berat jenisnya 7.850 kg meter per kubik. Pilih menu define, terus klik material properties, terus add new material, user, dan rebar. Isi spesifikasi material steel yang digunakan, berat jenis besi yang digunakan. Nah, kita masukkanlah data-data yang di atas itu ya. Kita masukkan, misal di material, kita rubah namanya dari sengkang, terus kita rubah steel, terus kita masukkanlah 7.800 dan yang lain. Yang jangan lupa untuk satuannya itu KGF meter. Dan tulangan kayak gitu juga kita masukkan. Yang kedua itu C, pembebanan struktur. 1. Bentuk pembebanan. Bentuk beban yang digunakan pada modul struktur ini adalah beban merata sebesar 775 kgf meter persegi. Bentuk beban yang dipakai pada modul struktur rangka utama adalah beban merata untuk sepanjang balok dan beban area untuk plat lantai dak beton. Misalnya beban merata pada balok, tinggi dinding misalnya lantai 1 dikurang 0,4
0,4 dikali 25 200 misalnya dinding sama dengan tinggi dinding lantai 1 dikurang 0,45 dikali 250 kg meter persegi sama dengan 3 kali 5 meter dikurang 0,4 dikali 250 kg meter persegi. Hasilnya dapat yaitu 775 kg meter per kubik. Nah, jenis pembebanan. Yang pertama yaitu beban mati atau DL. Beban mati pada struktur ini adalah berat sendiri dari struktur, di mana berat sendiri struktur diperhitungkan sehingga nilai self part multiplier dari dead load per ton sama dengan 1. Kita ambil define, terus ambil load per ton. Nah, ini jadinya. Terus untuk DL-nya itu 1, self multiplier-nya itu 1, terus SIDL-nya kita klik support rate atau beban matinya 0, terus beban hidupnya yaitu 0 juga. Terus beban hidupnya ini pada lantai 1 sama dengan 250 kg meter persegi, terus beban hidupnya LL atau atap betanya 100 kg meter persegi. Nah, untuk beban tambahannya SIDL yaitu beban mati tambahan SIDL pada plat lantai 1 spesi 2,5 cm sama dengan 53 kg meter persegi, keramiknya 24 kg meter persegi, dan M per E sama dengan 25 kg meter persegi, dan plafonnya 18 kg meter persegi dengan total 120 kg meter persegi. Beban mati tambahan SIDL pada atap dak beton spesinya 2,5 cm sama dengan 53 kg meter persegi. Terus waterproofingnya 5 kg meter persegi dan M per E 25 kg meter persegi, dan plafonnya 18 kg meter persegi dengan total 100 kg meter persegi. Nah, kombinasi pembebanan dengan adanya beban hidup LL dan beban mati DL dan beban supported atau load SIDL, maka model struktur ini akan dilakukan kombinasi kedua beban tersebut sebagai berikut. Misalnya combo 1 sama dengan 1,4 D ditambah 1,4 SIDL. Inilah contohnya combo 1. Kita masukkan ke load kombinasi data pada SAP 2000 ya. Terus yang B yaitu combo 2, 1,2 diameter ditambah 1,2 SIDL ditambah 1,6 LL. Nah, ini kita masukkan. Yang D, analisis struktur. Nah, pada kali ini setelah kita melakukan pemodelan dan input beban, tahap selanjutnya adalah running analisis untuk memperoleh output dari pemodelan, yaitu gaya dalam maksimum dan deformasi struktur. Adapun cara pertama kita harus set analisis opsi agar gaya bekerja secara 3D, yaitu klik analyze, terus klik set analysis, terus centang semua arah dan oke. Nah, ini kita centang semuanya, terus kita klik oke. Tahap selanjutnya kita running analisis untuk memperoleh output dari pemodelan, yaitu gaya dalam maksimum dan deformasi struktur. Adapun caranya yaitu analyze, run analyze, dan run now. Nah, inilah kita run now, terus ini hasilnya. Ini hasilnya itu 3 dimensi ya, 3D-nya. Tahapan selanjutnya adalah menampilkan hasil analis dari hasil analisis sebagai berikut. Pertama, deformasi. Ya, selanjutnya itu deformasi ya. Deformasi ini pada struktur di atas menggunakan pembebanan kasus combo 1. Lendutan terjadi pada join, bentang, kolom, serta balok sehingga rangka batang tidak lagi sejajar layangan tumpuan. Dapat digunakan bahwa deformasi terbesar berada pada join sebesar 0,0003065 meter ke arah ke kiri sumbu X. Inilah. Ini deformasi terbesarnya di U1. Nah, pada struktur di atas menggunakan pembebanan kasus combo 2.
pada kasus combo 2. Pada kasus combo 2, lendutan terjadi sepanjang bentang horizontal dan vertikal. Maka kasus penggerakan lendutan pun searah dengan beban dan deformasi terbesar pada join sebesar U2. U2-nya sebesar 0,005686 meter ke arah kanan sumbu X. Nah, dalam gaya aksial. Gaya aksial merupakan sebuah bebanan yang sejajar dengan sumbunya atau gaya yang bekerja pada pusat aksis dari elemen tersebut. Gaya aksial pada gambar di atas adalah hasil dari pembebanan combo 1. Didapatkan gaya aksial maksimum negatif pada batang yang ditunjukkan oleh panah hitam. Nilai dan letaknya yaitu sebesar min 41,23 ton. Nah, kalau di atas ini gaya aksial pada gambar di atas hasilnya pembebanan combo 2. Didapatkan gaya maksimum negatif pada batang yang ditunjukkan oleh panah hitam. Nilai dan letaknya yaitu sebesar min 46 kali 8 nilai letaknya yaitu sebesar min 46,84 ton. Nah, berikutnya yaitu dua-duanya seperti ini, terus momen tiga-tiganya seperti ini. Nah, terus reaksi peletakan akibat beban combo 1. Nah, inilah contoh reaksi peletakannya. Reaksi peletakan paling besar akibat combo 1 yaitu sebesar 77.318,45 kgf meter. Terus reaksi peletakan akibat beban 2, combo 2 ya. Ini combo 2, reaksi peletakan paling besar akibat beban combo 2 yaitu sebesar 54,24821,57 kgf meter. Desain pendulangan. Nah, berikut inilah contoh desain pendulangannya ya. Nah, ini contoh desain pendulangan. Ini contoh desain pendulangan juga. Nah, terus kita klik nih, ini jadinya. Nah, convert frame preset. Nah, ini artinya bahwasan tulangan ini bisa digunakan, terus aman digunakan ini. Jadi analisis strukturnya pada bangunan yang saya gunakan ini aman digunakan. Jadi udah aman. Nah, selanjutnya itu tabel tulangan. Gimana sih cara kita mencari berapa tulang yang bakalan kita gunakan dan yang lain. Ini tabel tulangan. Nah, terus inilah contohnya portal yang tinjau B, tabel tulangan. Misalnya ini tipe elemen, terus dimensi 1 kolom, tipe elemen, terus ya kalau dimensi penampaknya 3 kali 3, 5, 35 kali 35. Ini dimensi. AS-nya, maka AS-nya didapatkan 350 mm persegi, maka digunakan tulangan 2D 13 dengan luas penampang 265 mm. Nih, 2D ya. Jadi misalnya 2 diameter 13. Jadi kita lihat diameter 13, terus angle kedua jadi hasilnya 265. Ini kita gunakan. Nah, ini contoh detail kolom. Terus balok lantai 1 digunakan yaitu dimensi yaitu 30 kali 60, maka digunakan tulangan 6D. Kita lihat juga di tabelnya 6 diameter 19, 6 diameter 19 nih. Nih ya. Berarti kita dapatkan ini 756 mm dengan AS sebagai berikut. Ini terus dapat AS 760 mm persegi digunakan diameter 6D 19, 6 diameter 19, dan kita masukkan ke dalam ini untuk mencari N sama dengan AS per 0,25 dikali V dikali D diameter. Nah, kita masukkanlah 756 ini per 2,25 dikali 3,14 dikali 19 pangkat 2. Hasilnya 3,3. Jadi kita bulatkan saja 4. Jadi tulangan dibutuhkan 4. Nih contohnya. Nah,
Tulangan yang digunakan 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah. Nah, kalau untuk tulangan kalau untuk diameter 4D19 ini dengan AS kita masukkan juga, misal AS-nya 567 mm persegi digunakan. Kita masuk rumus dapatnya 2,5 dibulatkan menjadi 3. Ini contohnya 3 ya. 3. 1 nih. 1, 2, 3. Jadi 3 kita gunakan. Nah, begitupun seterusnya balok lantai 2 bakalan gunakan ini 25 kali 30, maka didapatkan 3 buah. Tulangan dibutuhkan 3 buah. Terus untuk apanya? Dapatkan 2 buah. Tulangannya di samping ini dapatkannya 2 buah, terus tulang bawahnya itu dapat 3 buah. Kita masukkan rumus seperti tadi ya. Nah, ini balok 25 kali 45 kita masukkan juga, misalnya digunakan tulangan 3 diameter 16 dengan luas tulangan 603 mm dengan AS sebagai berikut. Kita masuk AS-nya kan 603 mm. Kita masukkanlah ke rumus, dapatnya 3. Jadi dibutuhkan 3 buah tulangan. Nih ya. 1, 2, 3. Ini 3. Terus untuk tulangan 2 diameter 16 digunakan AS sebagai berikut. AS-nya 402 mm persegi. Berarti didapatkan 2. Berarti dapat emang 2 dapatnya nih tulangnya. 1, 2. Nah, balok lantai 2 atas AS 30, AS-nya 372 mm persegi, maka digunakan tulangan 3 diameter 13 digunakan luas tulangan 358 mm dan AS 80 mm 2, maka digunakan tulangan 2D diameter dengan tulangan 1 mm persegi. Nah, kesimpulannya bahwa ini terus selanjutnya kesimpulan. Dari keseluruhan kesimpulan ini dapat menyatakan bahwasan tulangan-tulangan yang kita gunakan itu memenuhi syarat tulangan minimum. Jadi bisalah kita gunakan tulang-tulangan seperti ini. Baiklah, sekian dari penyampaian saya. Jika ada kesalahan dari penyampaian saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.